Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelanjutan praktikum dasar teknik digital, kita masuk ke modul 3. Kita masuk ke modul 3. Di modul 3 ini kita akan mempelajari multiplexer. Multiplexer ini biasa disebut MUX. Nah, multiplexer adalah suatu rangkaian teknik digital yang digunakan untuk menyeleksi suatu data. Misal contoh ini di percobaan pertama ada multiplexer 2:1. Berarti artinya dua data, ini D0 dan D1 itu sebagai data, dan S ini dia sebagai selektor. Selektor ini digunakan untuk menyeleksi data mana yang akan diteruskan ke output, yang akan diloloskan ke output, yang akan ditampilkan ke output. Seperti itu. Dan untuk tabel kebenaran dari multiplexer 2:1 itu adalah sebagai berikut. Jadi ketika selektornya 0, kita play, kemudian ketika dia selektornya 0, dia akan meloloskan data di yang D0. Nah, ketika D0 ini ada data keluar ke output, tetapi ketika kita ingin mengeluarkan D1 itu tidak akan keluar datanya. D1 akan keluar jika selektornya itu disatukan. Seperti itu. Jadi selektor ini untuk menyeleksi data mana yang akan diteruskan ke output. Seperti itu. Dan untuk sebenarnya bisa juga ketika dia selektornya 0, dia mengeluarkan data di D1, itu bisa. Tinggal dirubah rangkaiannya. Di sini kan bisa dilihat sambil di run. Ini ada yang merah, ada yang biru. Ini biru dan biru. Dan di selektor ini terdapat dua cabang. Ada cabang yang tidak ada gerbang notnya. Yang ada gerbang notnya ini dia 1, berlogika 1. Nah, yang tidak ada gerbang notnya dia berlogika 0. Nah, berarti ketika dia selektornya 0 masuk ke gerbang logika not, dia akan di inverse, akan dibalik. Yang awalnya dia 0 jadi 1. 1 ini masuk ke gerbang N yang pertama. Kemudian yang jalur selektor yang kedua, yang 0, dia langsung masuk ke N tanpa di inverse menggunakan gerbang not. Nah, jika ingin mengeluarkan data D1 ketika selektornya 0, berarti rangkaiannya tinggal dibalik. Karena gerbang N ini dia akan output gerbang N akan 1 ketika inputnya itu bernilai 1,1. Jadi bisa dilihat dari rangkaian ini, dan ketika di run bisa dilihat ketika dia S-nya 0, kemudian S-nya 0, dia akan meloloskan yang D0. Nah, kita bisa juga membuat ketika S-nya 0 itu yang diloloskan itu adalah D1. Caranya kita rubah rangkaiannya. Jadi ini terserah, tergantung nanti tugas yang dibuat seperti apa. Nah, ketika dia S0 tadi sebelum dirubah rangkaiannya, dia meloloskan D0. Nah, ketika sudah diubah rangkaiannya, dia meloloskan D1. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Seperti itu. Jika rangkaiannya diubah, maka tabel kebenarannya diubah. Ketika S-nya 0, maka D-nya D1, ini D0. Seperti itu. Nah, di rangkaian multiplexer itu bisa juga menggunakan rangkaian tri-state buffer. Untuk sistem kerja dari tri-state buffer juga sama seperti multiplexer 2:1.
Tapi di sini menggunakan komponen tree buffer. Tree buffer ini dia sistem kerjanya sama seperti komponen transistor. Di mana transistor itu kolektor akan mengalirkan arus ke emitor bila basisnya berlogika 1. Ini juga sama. Diibaratkan tree buffer ini sebagai kolektor, ini sebagai emitor. Nah, ini sebagai basis. Basisnya sudah 1, tapi kan di kolektor dia belum ada inputan, belum ada arus. Maksudnya belum ada yang harus diloloskan. Nah, ini dia akan meloloskan ketika S-nya 0, dia akan meloloskan D0. Ketika S-nya 1, dia akan meloloskan yang D1. Seperti itu. Jadi ini sistem kerjanya berdasarkan tree buffer ini. Dan tree buffer itu sistem kerjanya berdasarkan transistor. Jadi sama saja. Kalau ini menggunakan gerbang logika, ini menggunakan komponennya. Seperti itu. Lanjut ke percobaan kedua. Di sini percobaan kedua ada multiplexer 4:1. Artinya 4 data hanya satu yang di-outputkan, hanya memilih satu. Nah, cara menentukan selektor, banyaknya selektor tadi di multiplexer 2:1. Tadi di multiplexer 2:1 selektornya hanya 1, tetapi ketika di multiplexer 4:1 dia selektornya ada 2. Nah, cara menentukan selektor itu menggunakan 2 pangkat. Menggunakan 2 pangkat. Misal seperti ini. Menggunakan 2 pangkat. Nah, di sini kan hanya dua inputan. Berarti dia menggunakan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2. Berarti kan 2 pangkat 1. Nah, 1-nya ini itu digunakan untuk selektor. Berarti selektornya itu hanya 1. Nah, di sini yang multiplexer 4:1 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Berarti kan 2 pangkat 2. Berarti selektornya 2. S0 dan S1. Lalu jika datanya ini sebanyak 8, ini kan hanya 4, berarti semisal multiplexer 8:1, berarti kan multiplexernya itu ada 8 data, berarti kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Jadi kan 2 pangkat
2 pangkat 3 seperti itu. Berarti kan kalau multiplexer 8 itu 1, berarti ada 8 data dengan selektornya 3. Nah, untuk memasang selektornya ini dilihat di masing-masing selektor itu terdapat 2 jalur. Ada jalur 0 dan jalur 1. Di S1 di sini ada 2 jalur juga, ada jalur 0 dan jalur 1. Nah, dilihat biar gampang ya, dilihat dari gerbang N yang paling bawah. Gerbang N yang paling bawah ketika di run itu semua sebelum diubah-ubah, semua inputan di gerbang N tiga-tiganya itu berlogika 0. Nah, untuk gerbang N yang kedua, yang ini, salah satunya dia berlogika 1. Nah, yang berikutnya dia berlogika 2. Nah, yang berikutnya dia bernilai 3. Berarti kan di sini dia berlogika 0. Ini 1, ini 2, ini 3. Dilihat dari inputannya. Inputannya ini 0 0 0 berarti 0, di sini 1 0 0 berarti dia 1, di sini 0 1 0 berarti dia 2, di sini 1 1 0 berarti dia 3. Nah, untuk merangkainya seperti itu. Berarti kalau ada 8, yang paling bawah itu 0, kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu. Nah, rangkaian ini digunakan untuk meloloskan ketika dia 00. Ketika dia 00, dia akan meloloskan yang D0 sesuai dengan tabel kebenarannya. Tabel kebenaran multiplexer 4:1. Ketika dia 00, dia akan meloloskan D0. Ketika dia 01, dia akan meloloskan D1 dan tidak akan meloloskan yang lainnya. Ketika dia 10, dia akan meloloskan D2. Ketika dia 11, dia akan meloloskan D3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, multiplexer itu adalah dari banyak data diseleksi hanya keluarannya 1. Untuk lawannya dari multiplexer itu ada demultiplexer, di mana demultiplexer itu dari satu itu diubah menjadi banyak data. Dari satu input bisa keluar banyak output, seperti itu. Tapi kalau multiplexer dari 4 input bisa keluar hanya 1 input, seperti itu. Ini juga multiplexer bisa diubah. Ketika dia 00 bisa meloloskan yang D3, tinggal dibalik aja rangkaiannya. Berarti yang logika 0 ada di atas, yang logika 3 ada di bawah, seperti itu. Kemudian lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini ada SRAM. SRAM ini diibaratkan seperti RAM. Di sini menggunakan IC 6116 sebagai RAM-nya, tempat penyimpanannya. Di sini menggunakan IC 74LS245. Nah, cara kerja dari rangkaian ini yaitu semisal inputnya di sini aku masukkannya 1 3, kemudian disimpan di alamat 1, kemudian di save, muncul 3, kemudian ini dimatikan, dia mati. Walaupun ini inputnya dimatikan, tapi kan input
3 tadi sudah tersimpan di IC 6116 pada alamat 1. Nah, jadi tinggal diaktifkan saja. Kemudian aku mau nyimpen logika 1. Aku mau nyimpen 1 di alamat 2. Disimpan. Kemudian dimatikan inputnya dan tempat penyimpanannya. Jadi 6116 ini sebagai tempat penyimpanan dan 74LS245 ini sebagai penyalur inputnya. Penyalur inputnya ke 6116. Seperti itu. Dicoba lagi semisal seperti ini. Aku mau nyimpen di logik di alamat yang 3. Tadi kan yang alamat ke-1 sudah ada sudah ada isinya yaitu 3. Terus alamat yang kedua sudah ada simpenannya 1. Kemudian alamat yang ketiga aku mau nyimpen inputannya seperti ini, di save. Kemudian aku matikan. Nah, terus aku matikan semua. Nah, kemudian aku mau nyalain lagi inputan yang pertama tadi di alamat yang pertama. Ini alamat 1, dia menyimpan angka 3. Di sini ada alamat 2, dia menyimpan inputan 1. Kemudian di sini ada alamat 3, dia menyimpan inputan sekian. Seperti itu. Jadi untuk SRAM ini dia disimpan dulu di 6116. Istilahnya 6116 ini sebagai laci. Laci pertama sudah disimpan oleh angka 3, laci kedua sudah disimpan oleh angka 1, laci ketiga sudah disimpan oleh angka seperti ini. Seperti itu, walaupun inputannya sudah 0 dikembalikan ke 00 lagi, tetapi dia sudah tersimpan di 6116 ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk praktikum di modul 3 ini. Nanti jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan melalui WhatsApp saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.